semua hadir di sini untuk membuat satu cara baru dengan berinisiatif menerbitkan program insentif KBLBB sebagai langkah awal untuk meningkatkan keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik yang lebih luas, serta memacu perkembangan industri otomotif energi baru. Pemerintah resmi menerbitkan aturan pemberian insentif kendaraan listrik mulai 20 Maret 2023 lalu. Tujuannya itu buat mempercepat industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di tanah air. Ini udah sesuai nih sama peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019. Ada tujuan lainnya nih, yaitu mendorong efisiensi dan ketahanan energi, serta mewujudkan kualitas udara bersih dan ramah lingkungan. Ya, membuat sejarah baru. Gitu sih kalau kata Menko Luhut. Gimana nih Kak Acil, berminat nggak ambil bagian dalam sejarah gitu? Gimana ya, minat sih minat, tapi masih agak ragu gitu Nel. Kita kan udah pernah nyenggol nih ya sedikit gitu di episode ketiga bareng sama Grita Anindarini, Deputi Direktur Bidang Program Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL. Ingat kan Nel? Nah, sumber listriknya itu tuh masih batu bara. Dan kayaknya masih ada sisi lain dari kendaraan listrik ini yang belum kita tahu gitu loh Nel. Dan apa iya ya emang beneran kendaraan listrik ini tuh bebas polusi Nel? Sebenarnya pertanyaanku juga sama sih Kak. Maka orang yang tepat yang buat kita ajak ngobrol di episode kali ini adalah Aloysius Joko Purwanto. Dia ini adalah seorang energi ekonomis dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia atau ERIA. Satu hal yang harus diperhatikan itu adalah bahwa kendaraan listrik itu sama sekali tidak menimbulkan polusi. Ada satu hal yang tetap menimbulkan polusi dari kendaraan listrik, yaitu partikulat. Partikulat itu disingkatnya PM10 atau PM2,5. Dan itu dihasilkan bukan hanya dari asap kendaraan. Sains sekitar kita. Sains punya peran Dan penjelasan tentang hampir setiap hal dalam hidup kita. Produksi KBR Dan The Conversation Indonesia. Sains Sekitar Kita. Hai, ketemu lagi di Sains Sekitar Kita season ketiga bersama saya, Cornelia Wendelina. And it's me, Muammar Syarif Acil. Sebuah ikhtiar tengah dilakukan nih sama pemerintah Indonesia guna menahan laju emisi gas rumah kaca. Ingat kan kalau pemerintah itu punya target Net Zero Emission NZE atau rendah emisi di 2060. Ini tuh sungguh cita-cita yang mulia. Nah, yang dilakukan salah satunya adalah melakukan transisi energi di sektor transportasi dengan memberi insentif bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau disingkat KBLBB. Well, emang gak bisa dipungkirin kalau yang namanya sektor transportasi itu merupakan penghasil emisi gas rumah kaca. Dan menurut IESR, sektor ini tuh jadi penyumbang emisi terbesar kedua setelah sektor industri sebesar 23%. Transportasi darat nih ya Nel ya, menyumbang 90% emisi sektor ini. Nah, mari kita tengok lebih dalam soal program ini nih. Perencanaannya sih seperti ini. Insentif diberikan sebesar 7 juta rupiah per unit. Tahun ini dialokasikan bagi 250.000 unit motor, 200.000 unit untuk pembelian sepeda motor listrik baru, dan 50.000 unit untuk konversi sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi sepeda motor listrik. Yes, selain buat sepeda motor, awal April kemarin pemerintah juga sudah mulai memberikan insentif pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap pembelian kendaraan listrik roda 4 dan juga bus. Jadi nih, pemerintah bakal menanggung PPN 10% untuk mobil listrik dan 5% untuk bus listrik. Kuota subsidi PPN mobil listrik ini dikasih untuk 35.900 unit mobil listrik battery electric vehicle atau BEV. Jadi gini nih, buat yang mungkin masih bingung dan belum paham. Selama ini kan untuk setiap pembelian barang dan jasa di Indonesia, pemerintah itu mengutip PPN 11% tuh. Nah, mulai 1 April lalu, PPN mobil listrik hanya dibayarkan sebesar 1%, 10%-nya ditanggung pemerintah. Sedangkan untuk bus listrik hanya bayar 6% aja. Tapi ada syaratnya, mobil listrik yang dapat subsidi PPN itu hanya yang dirakit lokal dengan tingkat komponen dalam negeri minimal 40%. Sedangkan buat bus listrik itu sekitar 20 sampai dengan 40%. Presiden Joko Widodo emang lagi gencar nih berkampanye soal rencana Indonesia jadi salah satu produsen utama komponen mobil listrik. Tapi kalau melihat kondisi terkini, sepertinya baru 2 pabrikan otomotif nih yang melakukan perakitan mobil listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle BEV di Indonesia, yakni Woolworth dan Hyundai. Ups, maaf, nggak boleh sebut merek ya.
Nah, artinya meski digadang-gadang bakal jadi solusi buat ngurangin penggunaan energi fosil, Indonesia ini masih perlu berbenah di sana-sini untuk memastikan langkah tersebut berjalan secara berkelanjutan. Perlu kebijakan yang bisa mendukung ambisi itu dan ketika industri berlomba-lomba memproduksi kendaraan listrik, di saat yang sama nih Indonesia belum lepas dari ketergantungan pada batu bara buat nopang sistem kelistrikannya. Belum lagi komponen mobil listrik, baterai misalnya, itu dipasok dari pertambangan yang juga bisa memicu persoalan lingkungan gak sih? Kok jadi makin rumit ya Kak Acil? Udah kayak Yoi. drama komedi lawas aja nih, maju kena, mundur juga kena. Tapi setuju sih, kita perlu jeli juga melihat program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai alias KBLBB ini. Seperti Alesius Joko Purwanto, ekonom energi dari Economic Research Institute for Asian and East Asia atau ERIA, yang juga men-challenge tujuan dari program ini. Apakah pengurangan BBM dan emisi BBM di jalan itu, apakah itu lebih besar dibandingkan dengan emisi yang dikeluarkan atau CO2 yang dikeluarkan oleh pembangkit-pembangkit listrik kita? Nah, menurut studi dari ERIA yang kami keluarkan tahun 2019 dan juga 2021, jika kita masih tetap pada komposisi 60% pembangkitan di Indonesia tetap bersumber pada batu bara, maka pengalihan kendaraan BBM ke kendaraan listrik itu tidak berarti apa-apa, tidak akan mengurangi emisi CO2 atau karbon dioksida sama sekali. Nggak akan berarti apa-apa kan kalau sektor lain nggak mendukung. Nggak bisa nih kalau insentif kendaraan listrik ini jalan sendiri. Kita tahu banget kalau pemerintah itu juga punya target tahun 2025, pembangkit yang menggunakan energi terbarukan, baik itu yang bersumber dari matahari, angin, atau hidro, itu bisa mencapai 23%. Tapi nyatanya sampai saat ini tuh baru 16% aja. Pengen optimis, tapi waktunya tinggal 2 tahun lagi. Jadi ya agak gimana gitu ya. Dan kebetulan nih Kak Acil, aku jadi ngebayanginnya kayak gini nih. Ini bakal makin padat aja dong ya jalanan. Sebab kan program ini bukan mengganti kendaraan lama dengan yang baru ya, tapi menghadirkan pilihan kendaraan lain yang katanya diklaim gitu lebih ramah lingkungan. Kemacetan akan tetap ada. Dari sisi efisiensi energi, tidak akan berarti apa-apa. Karena pada saat kemacetan itu, di mana konsumsi energi adalah semakin tinggi, di situ adalah terjadi pemborosan energi. Tentu akan ada tambahan kebutuhan pembangkitan listrik di pembangkit listrik. Dan itu saya pikir dampaknya bisa sebanding dengan kalau kita ngimpor BBM ya. Waduh, kepingin mandiri dan bertransisi, tapi tantangannya tuh banyak banget. Gimana ya kalau soal komponennya? Apa aja nih yang perlu kita ketahui? Ada 3 macam baterai yang saat ini sangat populer. 2 macam baterai menggunakan nikel, itu baterai yang bertipe nikel kobalt manganis dan nikel kobalt aluminium. Ada satu lagi yang non nikel, itu LFP, lithium iron phosphate. Yang jadi permasalahan adalah kita ini jadi masuk nikel untuk di 2 baterai pertama yang menggunakan nikel itu NCM dan NCA lah katakan. Jadi nikel kobalt manganis dan nikel kobalt aluminium. Tapi yang sejauh ini 60% pasar masih dikuasai oleh 2 tipe baterai ini. Tapi perkembangan baterai LFP atau lithium iron phosphate yang tidak membutuhkan nikel ini cukup cepat karena dia murah dan Cina cukup banyak memproduksi ini. Jadi ini yang jadi faktor yang harus kita perhatikan juga di masa depan. Dan yang perlu diperhatiin juga nih dampak lingkungan dan juga kesehatan dari praktek penambangannya ya. Kita ambil contoh aja dari Sulawesi Tengah gitu. Di sana kan banyak banget pertambangan nikel ya. Mayoritas masyarakatnya di sana tuh nelayan. Tapi limbah sisa pertambangan yang masuk ke laut nggak hanya bikin air laut jadi keruh. Banyak ikan sama terumbu karang yang akhirnya mati. Nah, kita di awal tadi juga penasaran, sebenarnya apa iya kendaraan listrik ini tuh betul-betul tidak menghasilkan emisi saat dipakai? Ada satu hal yang tetap menimbulkan polusi dari kendaraan listrik, yaitu partikulat. Partikulat itu disingkatnya PM10 atau PM2,5. Dan itu dihasilkan bukan hanya dari asap kendaraan. Kalau BBM kan mengeluarkan asap ya, ada knalpotnya. Nah, kalau kendaraan listrik, semua kendaraan akan mengeluarkan partikulat itu dari gesekan pengereman, juga gesekan ban. Dan ini yang jadi masalah adalah bahwa kendaraan listrik itu bobotnya lebih berat, maupun friksi pengereman juga friksinya lebih besar, sehingga partikulatnya itu minimum adalah sama dengan kendaraan biasa, kendaraan BBM. Dan partikulat itu sangat berpengaruh pada kualitas udara, dan itu mengganggu sistem pernafasan. Aku pernah baca nih Kak Acil, PM10 ini adalah partikel udara yang ukurannya 10 mikrometer atau lebih kecil. Nah, dia ini ditemukan pada debu dan juga asap.
Sedangkan PM2,5 atau 2,5 merupakan partikel berukuran 2,5 mikrometer yang dihasilkan dari emisi pembakaran bensin, minyak, dan masih banyak lagi. Kedua partikel ini ukurannya itu lebih kecil dari diameter rambut manusia loh, yang berukuran 50-70 mikrometer. Kecil banget kan? Dan paparan kedua polutan berpotensi menyebabkan kerusakan jaringan dan inflamasi paru. Dan ya dari semua hal kita bahas tadi nih Nel, sebetulnya harga kendaraan listrik ini masih mahal gitu loh. Dan itu kenapa pemerintah masih mau ngasih subsidi. Dan target prioritas penerima subsidi adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau disingkat UMKM ya. Kalau dilihat dari sisi penerima manfaat, kira-kira nih udah tepat belum ya? Dan udah sesuai tujuan apa belum gitu? Tergantung apa tujuannya pemerintah. Kalau tujuannya pemerintah itu, kalau saya lihat mengarah ke UMKM, berarti tujuannya adalah tujuan ekonomi. Artinya pemerintah ingin menggerakkan ekonomi lebih lagi gitu loh. Dengan mensubsidi terutama UMKM saat mereka membeli kendaraan listrik. Tapi kembali lagi, kalau tujuannya itu adalah pengurangan emisi gas rumah kaca atau pengurangan polusi, itu tidak efisien sama sekali gitu loh. Waduh, Kak Acil sepertinya mundur teratur nih, nggak masuk dalam target penerima subsidi. Iya lagi, tapi lagian kalau dipikir-pikir, kenapa sih nggak difokusin aja gitu ke transportasi massal dulu, ya kan? Yang bisa ngangkut lebih banyak orang. Manusia banyak gitu di Indonesia. Transportasi massal itu sebetulnya tantangannya sudah dari lama. Masalahnya adalah bukan transportasi massal itu dijadikan listrik atau tidak, tapi bagaimana dari dulu kita tidak berhasil untuk memindahkan pengguna motor dan mobil pribadi ke kendaraan umum. Jadi andai kata transportasi massal pun tidak menggunakan kendaraan listrik, kita akan menghemat begitu banyak BBM. Intinya adalah bagaimana kita bisa memindahkan pengguna kendaraan pribadi atau motor pribadi ke kendaraan umum. Itu yang menjadi tantangan kita. Kalau kendaraan umum itu belum listrik, itu sudah cukup banyak menghemat tenaga. Apalagi kalau listrik gitu loh. Kalau listrik tentu akan sangat baik di kendaraan umum ya, di kendaraan angkutan massa itu. Ini nih, ini yang bikin aku cocok jadi angker alias anak kereta ya kan. Lebih ramah lingkungan, lebih murah, lebih memperbesar kemungkinan bertemu dengan jodoh. Ini yang bikin cocok nih. Kalau gitu aku jadi anak ojol aja kali ya Kak. Beberapa kali aku sempet nih dapat ojol yang motornya itu motor listrik. Wih, bener-bener gak ada suaranya itu. Polusi suara juga nggak ada gitu kan karena dia nggak ada suaranya. Tapi tren masyarakat menggunakan transportasi massal yang sekarang itu seperti apa ya? Tergantung segmen usia kalau saya pikir. Macam-macam sih segmen usia, segmen geografis juga. Ya kalau kita ngelihat di perkotaan sih, misalnya kayak di Jakarta, saya masih lihat anak-anak muda ini kalau secara umum masih menjadi pengguna kendaraan umum lah ya, naik bis, naik angkot. Walaupun kita lihat juga memang pengguna motor tidak sedikit di antara generasi muda. Dan saya pikir sebetulnya anak muda ini adalah golongan yang sangat punya potensi untuk tetap bertahan menggunakan kendaraan umum gitu loh. Tapi kita tahu sendiri bahwa saat kita sudah mulai kerja, ya dulu saya juga naik bis, naik angkot, ya nggak masalah. Tapi begitu kerja ya tentu secara normal kita bisa beli kendaraan pribadi dan mulai menggunakan kendaraan pribadi. Pengakuan nih ya, tapi mungkin jadi lebih wise ya buat menggunakannya gitu. Misal digunakan pas weekend buat jalan bareng keluarga gitu. Ya kalau misalnya saya sendiri kalau ya saya coba sih sejauh ini kalau masih bisa pakai kendaraan umum, ya pakai kendaraan umum gitu loh. Pakai Transjakarta atau pakai MRT ya, atau pakai sambung dengan Gojek atau dengan Grab atau dengan kendaraan yang berbasis daring. Tapi ya itu aja lah pesan saya. Kalau dalam soal transportasi ya tetaplah bertahan di kendaraan umum. Jangan ikut yang tua-tua. Tetaplah pakai kendaraan umum. Kendaraan umum itu keren. Baiklah, jadi ini bisa kita simpulkan nih kalau sementara kita naik transportasi umum dulu aja kali ya Kak Acil. Ikhtiar kita masing-masing juga penting. Sambil kita dorong terus pemerintah supaya lebih kencang lagi nih ikhtiarnya menahan laju emisi gas rumah kaca. Sebab nggak cukup dong kalau hanya transisi energi lewat program insentif KBLBB tadi. Yap, masih banyak banget PR-nya, terutama nih ya soal kapan kita bisa lepas ketergantungan dari energi fosil. Gimana mitigasi risiko limbah baterai listrik, belum lagi ngejawab tantangan transisi energi yang berkeadilan, itu kudu dijawab semua. Kita ketemu lagi di episode berikutnya Sains Sekitar Kita. Tunggu infonya ya di akun Instagram KBR Prime dan kbr.id.
Saya Cornelia Wendelina. Dan saya Muhammad Syarif Acil, terima kasih sudah mendengarkan. Kita pengen banget tahu dengerin saran dan juga komentar kamu soal podcast ini. Jadi sampaikan aja langsung via email melalui podcast@kbrprime.id. Bye! Sains sekitar kita. Sains punya peran. Dan penjelasan tentang hampir setiap hal dalam hidup kita. Produksi KBR Dan The Conversation Indonesia. Sains sekitar kita.